Di ufuk paling timur Nusantara, matahari selalu terbit lebih awal. Menyinari tanah Papua yang kaya, mengiringi senyum anak-anak yang berlarian menendang bola plastik di atas tanah merah. Di sanalah, sebuah mahkota pernah ditempa. Di sanalah, sebuah nama pernah menjadi teror bagi seluruh tim di penjuru republik ini. Sang Mutiara Hitam, Jenderal Bintang 4 penguasa sepak bola Indonesia. Namun, apa yang terjadi ketika sang raja tiba-tiba tersandung? Apa yang terjadi ketika singgasana itu runtuh dan mahkota itu jatuh berdebu di kasta kedua? Halo Sobat FM Sport, selamat datang kembali di channel yang akan selalu menyajikan cerita paling mendalam dari atas lapangan hijau. Hari ini, kita tidak akan membicarakan klub yang sedang berada di puncak kejayaan. Kita akan menelusuri sebuah kisah epik tentang kejatuhan, air mata, konflik, dan sebuah kebangkitan besar. Ini adalah kisah tentang Raja yang Tertidur, Persipura Jayapura. Sangat disayangkan, sungguh mengiris hati. Sebuah tim legenda, raksasa yang pernah membuat Asia gemetar di ajang AFC Cup, kini harus berjuang mati-matian dari Divisi 2 Liga Indonesia. Melihat nama Persipura Jayapura bersanding dengan tim-tim yang secara historis jauh di bawah mereka, terasa seperti sebuah anomali. Sebuah kesalahan dalam matriks sejarah sepak bola kita. Bagi mereka yang tumbuh di era 2000-an hingga 2010-an, Persipura bukanlah sekadar klub sepak bola. Mereka adalah institusi. Mereka adalah seni. Permainan umpan-umpan pendek ala tiki-taka yang dipadukan dengan kecepatan fisik dan insting pembunuh alami anak-anak Papua, membuat Persipura berada di dimensi yang berbeda. Mereka meraih 4 gelar juara kasta tertinggi Liga Negeri ini. Sebuah pencapaian yang membuat tim manapun akan menunduk hormat. Tapi sejarah, sehebat apapun itu, tidak bisa digunakan untuk membeli poin di masa kini. Tahun-tahun terakhir telah menjadi mimpi buruk yang panjang bagi publik Jayapura. Terdegradasinya Persipura dari Liga 1 bukan hanya sebuah kegagalan olahraga, itu adalah sebuah tragedi nasional bagi sepak bola Indonesia. Konflik internal, badai finansial, kepergian para pemain bintang yang eksodus mencari kehidupan di klub lain, hingga hukuman dan drama di luar lapangan, semuanya menjadi benang kusut yang mencekik napas Sang Mutiara Hitam. Manajemen pontang-panting, supporter terpecah dalam kekecewaan, dan Stadion Mandala, yang dulunya adalah neraka bagi tim tamu, mendadak diselimuti keheningan yang mematikan. Di Liga 2, Persipura seperti raksasa yang kebingungan. Mereka tersesat di hutan belantara kasta kedua. Setiap tim yang menghadapi Persipura tiba-tiba memiliki motivasi berlipat ganda. Mengalahkan Persipura, meski mereka sedang terluka, adalah sebuah kebanggaan besar bagi tim-tim kecil. Persipura menjadi buruan. Mereka dihabisi, dijatuhkan, dan dipaksa menelan realitas pahit bahwa lambang di dada tidak lagi cukup untuk memenangkan pertandingan tanpa adanya keringat darah. Kasta kedua terlalu sempit untuk menampung kebesaran nama Persipura Jayapura. Sejarah mereka terlalu mewah untuk dipertaruhkan di divisi ini. Dan kesadaran inilah yang akhirnya memicu sebuah konflik batin di dalam tubuh tim, manajemen, dan seluruh elemen masyarakat Papua. Mereka marah. Mereka kecewa. Namun dari kemarahan itulah, lahir sebuah tekad yang mengerikan. Raja yang tertidur itu, kini mulai membuka matanya. Musim ini, awan kelabu di atas langit Jayapura perlahan mulai tersingkir. Persipura menolak untuk menyerah pada nasib. Manajemen klub telah melakukan perombakan besar-besaran. Kesalahan di masa lalu yang membuat tim ini terpuruk, kini menjadi pelajaran berharga yang tidak boleh diulangi. Persiapan matang dilakukan oleh Persipura untuk mengarungi Liga 2 musim ini. Tidak ada lagi kata coba-coba. Tidak ada lagi sikap meremehkan lawan. Pemusatan latihan digelar jauh-jauh hari. Taktik diracik ulang dengan detail yang presisi. Manajemen berhasil memadukan dua elemen paling mematikan dalam sepak bola Papua. Pengalaman dari para legenda senior yang setia bertahan, dipadukan dengan ledakan energi dari darah-darah muda Papua yang lapar akan pembuktian. Anak-anak muda ini berlari lebih cepat, melompat lebih tinggi, dan menendang lebih keras. Mereka tahu, beban yang ada di pundak mereka bukanlah sekadar memenangkan pertandingan, tetapi mengembalikan martabat leluhur sepak bola mereka. Di ruang ganti, suasananya tidak lagi sama. Tidak ada ruang untuk kesedihan masa lalu. Yang ada hanyalah aura pertempuran. Setiap instruksi pelatih didengarkan layaknya titah perang.
Latihan fisik yang menyiksa dilakukan tanpa satupun keluhan, karena mereka tahu rasa sakit saat berlatih tidak sebanding dengan rasa sakit melihat nama Persipura terperosok di klasemen Liga 2. Inilah mengapa musim ini terasa sangat berbeda. Persipura tidak hanya sekadar berpartisipasi di Liga 2. Mereka datang sebagai penakluk yang ingin merebut kembali tanah kekuasaannya. Target yang dicanangkan manajemen bukan lagi sekadar bermain baik atau mengamankan posisi. Musim ini, targetnya adalah harga mati. Target wajib promosi ke Liga 1. Tidak ada kompromi. Tidak ada alasan. Promosi ke Liga 1 adalah sebuah kewajiban mutlak. Bagi para pemain, gagal promosi musim ini berarti sebuah pengkhianatan terhadap lambang kebesaran di dada mereka. Seluruh elemen tim telah sepakat dan mengikat janji suci, membawa pulang mutiara hitam ke tempat di mana ia seharusnya bersinar. Sobat FM Sport, coba rasakan ketegangan ini. Setiap pertandingan Persipura musim ini akan terasa seperti final. Setiap poin yang diperebutkan adalah masalah hidup dan mati. Akan ada intrik di atas lapangan, adu fisik, permainan keras, dan mungkin air mata yang kembali menetes. Namun kali ini, itu harus menjadi air mata kebahagiaan. Konflik terbesarnya kini bukan melawan tim musuh, melainkan melawan bayang-bayang masa lalu mereka sendiri. Mampukah mereka memikul ekspektasi raksasa di pundak mereka? Mampukah mental mereka bertahan dari tekanan di stadion-stadion kecil Liga 2 yang siap menerkam setiap celah kesalahan mereka? Dan pada akhirnya, kita berbicara tentang hati dan jiwa dari tim ini. Harapan pendukung tim kebanggaan orang Papua. Bagi masyarakat Papua, Persipura bukan sekadar klub olahraga. Persipura adalah harga diri. Persipura adalah alat diplomasi, sebuah identitas sosial yang menyatukan seluruh suku dan bahasa di atas tanah yang diberkati tersebut. Ketika Persipura menang, seluruh Papua tersenyum. Ketika Persipura jatuh, seluruh dada masyarakatnya terasa sesak. Harapan itu kini digantungkan setinggi langit. Para Persipura mania, yang tak pernah lelah bernyanyi dalam kondisi paling gelap sekalipun, kini menatap musim baru dengan mata berkaca-kaca penuh asa. Doa-doa dipanjatkan dari gereja-gereja di lembah hingga ke pesisir pantai. Mereka rindu melihat tim kebanggaan mereka kembali bersanding dengan raksasa-raksasa seperti Persija, Persib, atau Persebaya di kasta tertinggi. Sobat FM Sport, sejarah sedang ditulis ulang saat ini. Kita akan menjadi saksi, apakah mutiara hitam akan kembali berkilau, atau justru semakin tenggelam dalam lumpur sejarah. Apakah sang raja benar-benar sudah bangun dari tidur panjangnya untuk mengambil kembali mahkotanya? Ataukah realitas kejam Liga 2 akan kembali memberikan kejutan pahit? Satu hal yang pasti, Liga 2 musim ini akan menjadi panggung drama paling mendebarkan. Dan Persipura Jayapura adalah tokoh utamanya. Bagaimana menurut kalian, Sobat FM Sport? Apakah dengan persiapan yang super matang ini Persipura Jayapura mampu menuntaskan misinya kembali ke Liga 1 musim ini? Ataukah masih ada kutukan kasta kedua yang harus mereka lewati? Silakan tumpahkan prediksi, keluh kesah, dan dukungan kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian merindukan kembalinya Persipura ke Liga 1, share video ini ke seluruh pecinta sepak bola nasional, dan pastikan kalian sudah subscribe channel FM Sport agar tidak ketinggalan update terbaru dan cerita-cerita epik lainnya dari dunia olahraga. Saya pamit undur diri. Tetap junjung tinggi sportivitas, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.